Ini dia nih, entah kenapa kalau pagar kehidupan ngebahas rezeki itu seru banget ya. Ya udah, sekarang tanpa banyak basa-basi, kalau kamu anak baru siap-siap ketampar, kalau kamu anak lama kembali tersenyum. Karena materi ini seru banget, tapi kok relate ya. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, kita membicarakan sebuah hal yang ada kaitannya dengan rezeki di Pagar Kehidupan itu seru banget. Betul gak sih? Dan rezeki itu, sekali lagi saya bilang, bukan hanya kaitannya dengan uang doang. Uang itu bagian dari rezeki, tapi yang kita bahas di hari ini nih, nah ini seru. Kita akan ngebahas gimana caranya secara masuk akal, manusiawi, dan tidak melanggar hukum Tuhan untuk menarik rezeki gitu loh. Datang ke hidup kita dengan cara yang masuk akal, tidak teori, apalagi cuman mohon maaf omong kosong doang. Ya udah, sekarang coba bikin badan kamu jadi rileks dulu. Duduknya rileks ya. Senderkan bahumu ke kursi atau ke tembok, sambil ngopi boleh, minum teh boleh, sambil kerja apalagi. Tapi ingat, renungkan setiap perkataan saya. Saya butuh kamu untuk berpikir dan merenungkan apa yang saya katakan ini. Buktikan, ini benar atau tidak. Siap ya? Oke. Gini. Sekarang coba, saya ingin kamu lihat ke dalam diri kamu sendiri. Renungkan dalam-dalam. Sadar atau tidak teman-teman, ada satu pertanyaan besar yang selalu mencegah rezekimu, rezeki kita nih, untuk hadir secara besar ke dalam hidup kita. Saya ulangi, ini penting. Coba kamu renungkan ke dalam diri kamu sekarang juga. Ada pertanyaan dalam diri kamu kan, yang mana pertanyaan ini itu yang secara tidak sadar menghambat rezekimu sendiri untuk hadir secara besar, secara luar biasa ke dalam hidup kamu. Kamu tahu nggak pertanyaan itu apa? Pertanyaan itu sederhana. Saya ini kemarin mendapatkan hal besar dalam hidup saya. Itu hoki atau enggak ya? Kemarin saya sempat loh mendapatkan seseorang yang baik dalam hidup saya. Kemarin saya sempat loh mendapatkan uang yang besar dalam hidup saya. Kemarin saya sempat loh mendapatkan sebuah peristiwa yang bikin saya happy banget dalam hidup. Tapi itu keberuntungan doang atau enggak ya? Benar gak pertanyaan itu sempat ada dalam diri kamu? Paling tidak sekali dua kali dalam waktu beberapa lama belakangan ini. Sadar gak? Sadar atau tidak, itu pertanyaan yang menghambat rezeki kita. Kenapa? Nih, saya kasih penjelasannya dulu. Kalau kita menanyakan pertanyaan itu, sadar nggak sih kita menganggap sebagai orang yang nggak layak loh? Saya ulangi, ketika diri kita menanyakan pertanyaan tadi tuh, yang mana pertanyaan itu juga manusiawi sebenarnya, sayangnya pertanyaan yang kamu tanyakan tadi itu menghambat rezeki kita sendiri. Kenapa? Karena di balik pertanyaan itu sebenarnya ada keraguan. Pantes gak ya kita mendapatkan itu lagi dalam hidup? Betul atau tidak? Renungkan. Iya kan? Pertanyaan itu entah kenapa selalu muncul ketika kita baru aja mendapatkan hal hebat. Sehingga cerita hidup kita seolah-olah mendapatkan keajaiban itu cuma sekali dua kali. Bukan karena Tuhan itu jahat, tapi karena pertanyaan itu selalu muncul dalam hidup kita. Kemarin jangan-jangan saya beruntung doang nih. Kemarin saya beruntung atau enggak sih? Hoki atau tidak sih? Sekarang saya akan langsung ngebahas gimana cara membedakan antara beruntung, hoki, dengan tidak. Karena pembahasan ini penting supaya kamu tahu nanti di masa depan apa yang terjadi dalam hidupmu itu hoki atau enggak sih? Kalau emang bukan hoki, itu buktinya apa? Nah ini kita bahas. Dengerin saya baik-baik, renungkan, dan kamu lihat ke dalam diri kamu. Setuju atau tidak? Gini, kemarin anggap aja ceritanya kamu ketemu sama orang yang memberikan kamu entah kenapa hadiah istimewa. Ini mulai dari hal sederhana dulu ya. Kamu baru ulang tahun nih, gak berharap kado apa-apa dong gitu kan. Tiba-tiba kamu ketemu sama orang istimewa
yang biasanya cuek banget sama kamu gitu loh ya. Tiba-tiba dia memberikan senyuman, kemudian mengucapkan selamat ulang tahun ya. Sampai akhirnya kamu ngerasa seneng banget. Karena baru seumur umur kemarin doang tuh kamu ulang tahun dapat hadiah istimewa. Atau misalnya kamu jualan barang nih. Jualan barang biasanya susah banget mas cari customer. Apalagi hari-hari gini nih, COVID baru berhenti gitu kan. Cari customer tuh susah. Tiba-tiba kamu dapat pembeli. Dia bukan hanya beli satu barang kamu, tapi dia ngeborong barang kamu sampai kamu seneng banget. Di saat itu kamu ngerasa, kemarin itu saya beruntung ya. Bisa gak sih saya beruntung lagi? Sekarang saya mau tanya, dari dua peristiwa tadi, menurut kamu itu hoki atau bukan hoki? Beruntung atau bukan beruntung? Jawab. Beruntung? Setengah beruntung? Atau nggak beruntung? Apapun jawaban kamu itulah level pemahaman kamu tentang rezekimu sendiri. Sekarang izinkan saya dengan kerendahan hati memberikan jawaban yang benar ya. Gini jawaban yang benar. Teman-teman, untuk bisa memahami rezeki, kita harus tahu dulu konsep manusia sempurna. Saya ulangi, untuk bisa memahami rezeki, kita harus tahu dulu konsep manusia yang sempurna. Sekarang saya ingin kamu berpikir bersama saya. Tolong pikirkan satu aktor atau aktris, pemain film, siapapun dia yang kamu suka. Pikirkan satu pemain film, boleh laki, boleh perempuan, yang kamu suka banget. Sudah? Sekarang saya tanya, kenapa kamu suka dia? Karena orangnya ganteng mas, atau orangnya cantik mas, aktingnya juga bagus, lucu. Oke, stop sampai di situ. Sekarang saya mau tanya lagi, ada nggak hal yang mengecewakan yang pernah kamu lihat sekali aja dari tokoh yang kamu idolakan itu? Ada ya? Nah sekarang dari situ kita bisa mengambil pelajaran loh. Apa mas? Kesempurnaan itu sebenarnya hanyalah mimpi-mimpi kosong. Setiap kali kita menganggap sebuah keberuntungan itu hanya keberuntungan, itu karena kita berpikir hidup kita haruslah selalu sempurna. Betul apa tidak? Coba. Iya kan? Ketika kita menganggap sesuatu hal itu cuman hoki, itu kita menganggap bahwa kemarin itu kita cuman beruntung. Kenapa? Karena kita itu harus sempurna dan saya nggak sempurna. Berarti kemarin hoki mas. Oh saya kemarin tuh, wah beruntung banget deh mas. Hoki saya bisa punya pacar secantik itu atau sebaik itu mas, setampan itu. Sekarang begitu jadi mantan nggak ketemu lagi mas. Aduh sedih. Kenapa kamu berkata itu? Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Tahu nggak jawabannya? Karena kamu berpikir diri kamu harus sesempurna kemarin untuk mendapatkan dia yang kamu cari. Betul apa tidak? Oh saya kemarin dapat pembeli banyak mas. Pembeli saya itu ngeborong barang. Tapi sekarang nggak ada lagi mas. Kenapa? Karena kemarin itu cuman hoki, cuman beruntung. Sementara saya sekarang udah nggak beruntung lagi. Kenapa kamu bisa berpikir begitu? Karena kamu berpikir diri kamu harus sesempurna kemarin lagi untuk mendapatkan itu semua. Betul atau tidak? Nah sekarang dari sini kita udah membuktikan bahwa memang perkataan saya ini benar ya. Iya juga loh mas. Saya tuh ngerasa hidup saya kemarin tuh cuman hoki doang, beruntung doang. Karena memang saya ngincer kesempurnaan doang dalam hidup saya mas. Ternyata gak perlu ya? Gak perlu. Dengerin baik-baik. Kamu bisa menemukan video ini beruntung atau tidak? Jawab. Beruntung apa tidak? Ini hoki bukan? Tergantung. Kalau kamu menganggap diri kamu itu harus sempurna untuk menemukan saya, berarti iya. Wah besok-besok saya nggak bisa ketemu video pagar kehidupan lagi. Padahal bisa nggak besok ketemu video saya lagi? Bisa, subscribe aja. Nah hidup pun juga seperti itu. Kalau kamu ingin ketemu dengan keberuntungan demi keberuntungan lagi, pertama kamu subscribe dulu dengan kehidupanmu secara benar. Caranya gimana mas? Caranya pakai pola pikir yang betul. Gini pola pikirnya. Saya kemarin mendapatkan sesuatu yang membahagiakan saya, itu bukan karena saya dalam keadaan yang sempurna loh.
Tapi karena saya dikasih hadiah sama Tuhan akibat kebaikan-kebaikan saya. Saya memilih untuk jadi orang baik dan menikmati kebaikan aja deh. Saya ingin berbuat baik karena kebaikan itu mengundang kebaikan. Titik. Itu pola pikir yang benar. Jadi jangan mengeluh, kemarin cuman hoki, kemarin cuman enggak. Dengerin, tadi kamu sudah mengatakan kepada saya, pemain film yang kamu idolakan pun pernah loh ada cacatnya sedikit aja di mata kamu. Entah karena aktingnya jelek, entah karena mungkin main filmnya kurang bagus, kurang memuaskan kamu sebagai fansnya. Bener? Dari situ kita udah membuktikan emang iya ya mas, gak ada orang yang sempurna. Gak ada, tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, sekarang kamu tidak usah ngerasa bahwa kemarin itu keberuntungan deh. Kamu merasa bahwa kemarin itu hadiah dari Tuhan karena kamu dasarnya ini orang baik. Kamu tahu nggak? Setiap perbuatan baik itu menghasilkan karma baik. Dan yang namanya hukum karma, apapun keyakinanmu, itu akan kembali lagi kepada kamu sebagai pelakunya. Bahkan dalam agama saya nih sebagai seorang muslim dikatakan bahwa yang baik akan bersama dengan yang baik, yang buruk akan bersama dengan yang buruk. Maksudnya apa? Kita sebagai orang yang baik pasti akan menarik hal-hal yang baik lagi. Itu semua cuman butuh waktu. Jadi kalau sekarang maaf usaha kamu lagi di bawah, udah fokusnya jangan gimana cara saya meningkatkan usaha ya, gimana cara saya begini. Capek, kamu akan capek, akan lelah. Kalau sekarang kamu lagi jomblo, baru putus gitu, ngerasa kemarin mantan tuh kayaknya orang yang sempurna, stop. Dia bukan manusia yang sempurna. Karena kalau dia sempurna, dia gak mungkin jadi mantan kamu dong, bener gak sih? Iya kan? Kalau dia sempurna atau kamu sempurna buat dia, gak mungkin lah kalian itu berpisah. Perpisahan kalian ini pun takdir kok. Pakai pola pikir baru, kalau saya ingin mengundang orang yang baik ke dalam hidup saya jadi orang baik dulu Saya tanam amal baik, saya berbuat baik kepada sebanyak mungkin makhluk. Sebentar mas, saya nggak setuju nih. Kenapa? Saya jadi orang baik udah, tapi kenapa saya sial mulu? Hei, kalau kita jadi orang baik tapi sial terus, itu masalahnya cuma satu. Kitanya menganggap episode kehidupan kita sudah selesai. Berikan dulu waktu lebih lama lagi dalam hidup kamu. Lihat perkataan saya, buktikan. Semasa kamu tetap berbuat baik, di saat itu kebaikan akan selalu menunggu untuk hadir ke dalam hidup kamu. Udah deh. Sekarang, kemarin itu bukan keberuntungan. Kemarin itu hadiah karena kamu jadi orang baik, hadiah dari Tuhan. Yuk, kita siapin lagi diri kita untuk menerima hadiah istimewa dari Tuhan di masa depan. Caranya, tanam amal baik sebanyak mungkin dalam hidup kamu. Saya ulangi, tanam amal baik. Berbuat baiklah sampai kamu merasakan kebahagiaan di batin kamu. Karena di saat itu, kamu sudah benar menjadi orang baik. Si baik yang benar adalah si baik yang dia ngerasa bahagia ketika berbuat baik. Bukan menunggu balasan. Balasan itu adalah hak dari Tuhan, kita berbuat baik aja. Lihat keajaiban yang terjadi. Kamu beruntung karena kamu baik. Undang kebaikan dengan perbuatan baik juga ya. Kamu luar biasa. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.